guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film Paw of Fury: The Legend of Hank yang dirilis di tahun 2022. Film ini bercerita tentang seekor anjing yang tinggal di desa para kucing, yang dimana si anjing ini bermimpi untuk menjadi samurai terhebat. Ya, namanya para kucing pasti tidak suka dengan anjing. Dia pun mulai diremehkan di sana. Ya, nggak selamanya di dunia ini jahat semua, kemudian ada juga si kucing baik. Pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan sebuah negeri yang hanya ditinggali oleh para kucing. Lalu diperlihatkan di sebuah istana di mana pemimpinnya bernama Ikachu yang sedang sibuk untuk mempersiapkan istananya karena ia ingin menyambut kedatangan shogun. Tapi Ikachu merasa ada yang kurang. Ternyata ada sebuah desa yang bernama Kakamucho. Ikachu pun berniat ingin menyingkirkan kota itu karena merasa desa itu mengganggu pemandangannya saja. Ia pun meminta bawahannya untuk mengusir semua warga di sana. Pengawalnya pun mengingatkannya bahwa ada samurai di kota tersebut. Setelah itu terlihat dari kejauhan sekelompok penjahat datang menyerbu Kakamucho. Anak-anak kecil pun memanggil samurai. Sang samurai yang menjaga pun bersiap untuk menghadang mereka. Namun ketika melihat banyaknya para bandit berkuda pun samurai langsung kabur dan sekejap menghilang dari desa itu. Semua warga pun berkumpul. Wanita kucing itu membuat pidato agar kita bertahan karena desa itu merupakan rumah mereka sejak dahulu. Sedangkan yang lain pun memberi masukan agar mencari samurai baru di sana. Berpindah di kerajaan shogun. Ia mendapat tek paket. Terdapat paket surat yaitu bahwa desa Kakamucho telah diserang dan mereka membutuhkan samurai. Shogun lalu memerintahkan untuk mencari samurai baru agar bisa menjaga Kakamucho. Kemudian Shogun menelpon Ikachu lewat telepon mereka. Pembicaraan di telepon yang masih modern itu Shogun memberi laporan kalau desa Kakamucho telah diserang. Ia menyuruh Ikachu menjadi penanggung jawabnya. Tentu saja hal itu merusak rencana Ikachu karena dia sendirian sudah mengirim bandit sebelumnya. Lalu ia pun berpikir dan mencari ide. Taram, dapet deh idenya. Dia berencana mengirim samurai terburuk yang pernah ada ke desa Kakamucho. Di sisi lain, seekor anjing bernama Hek. Ia sedang berada di sebuah penjara. Lalu dibukakanlah borgolnya dan prajurit kemudian membawanya untuk dieksekusi. Namun ia berhasil mengelabui dan juga kabur dari mereka. Speak dog, but wait, we're bodohnya dia malah kembali lagi masuk ke dalam sel penjara sebelumnya. Lagi-lagi dia pun dibawa ke eksekusi. Namun di sini Ikachu yang melihat itu pun tiba-tiba langsung menghentikannya. Ia berpikir dan berencana menjadikan Hank samurai. Ikachu pun menjelaskan pekerjaannya nanti ke Hank. Dia juga memberikan sebuah gelas bertulisan samurai, juga kertas untuk pergi ke Kakamucho. Penjaganya merasa aneh kenapa Ikachu mengirim anjing samurai ke sana. Tapi Ikachu menjelaskan kalau anjing itu pasti tidak akan bisa diterima di sana dan mereka akan membunuhnya. Juga membuat semua orang akan masuk ke dalam penjara. Pastinya tidak akan ada orang yang tinggal di sana. Beberapa saat berselang, para penduduk sudah melihat kedatangan samurai dari kejauhan. Mereka pun menyambutnya. Namun ada kucing kecil melihat dari teropong, memberitahu samurai yang tiba adalah seekor anjing. Sayangnya warga itu tidak mendengarnya. Hank pun sampai di desa itu. Ia pun menampakkan dirinya. Mereka semua pun hendak membunuh Hank. Tapi untungnya kucing kecil itu membawa surat bahwa benar Hank adalah samurai baru. Ia menyatakan jika Shogun yang mengirimnya. Mereka semua pun sangat kecewa mengetahui fakta itu. Ternyata mereka sangat membenci anjing tanpa alasan yang jelas. Namun tidak dengan kucing kecil yang mencoba mendekati Hank. Berpindah di istana, Ikachu pun sangat marah karena mengetahui rencananya gagal lagi. Hank pun mulai memasuki rumah barunya.
rumah yang pasti ditempati oleh para samurai sebelumnya. Ia pun mulai melihat-lihat barang di sana. Ternyata ada kucing lain yang tinggal di tempat itu. Kucing itu bernama Jimbo, si tukang pemabuk. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang samurai, namun Jimbo malah berpikir dia bukan samurai karena merasa Heng terlihat bodoh. Sementara itu, bandit kembali menyerang desa itu. Jimbo lalu menyuruh Heng untuk keluar karena Heng merupakan samurai baru. Kemudian Heng keluar dan menghentikan mereka. Sayangnya justru tak berguna sama sekali. Kejadian itu membuat Jimbo menyarankan untuk pulang, juga mencari seorang guru. Namun Heng meminta Jimbo untuk melatihnya. Tentu saja Jimbo menolak, tapi Heng lantas mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus memelas adu-adu. Dengan cerita yang panjang kalau ia sudah melalui perjalanan panjang dan melelahkan untuk sampai ke kota itu. Di masa lalunya di mana dia selalu dibuli karena memiliki tubuh yang sangat kecil, hingga pada suatu waktu seorang samurai datang menyelamatkannya. Namun sang samurai pergi begitu saja dan hanya meninggalkan pedang yang bersamanya. Karena itulah dia ingin menjadi seorang samurai, sama seperti penyelamatnya. Jimbo yang melihat pedang itu pun langsung mengambilnya. Dan ternyata dia adalah samurai yang dulu pernah menyelamatkan Heng. Setelah bercerita panjang kali lebar pun Jimbo tetap menolak untuk melatihnya. Heng pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu kucing kecil sudah mendengar percakapan mereka. Dia lantas coba memberikan pendapat kepada Jimbo, di mana seorang samurai harus memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Setelah mendengar itu Jimbo pun berubah pikiran. Pada keesokan harinya, Jimbo memberikan sebuah kertas yang berisi kontrak kepada Heng. Perjanjian antara guru dan murid yang dimana harus selalu hormat, juga patuh kepada gurunya. Jika melanggarnya, maka Heng akan dipulangkan. Setelah itu, latihan pertama mereka pun langsung dimulai. Berbagai rintangan dan ujian pun harus dilalui oleh Heng. Namun tak ada satupun yang bisa dikuasai, yang kemudian membuatnya sangat marah. Ia merasa Jimbo tak bersungguh-sungguh untuk melatihnya. Sampai-sampai Heng berkata ia tak percaya kalau Jimbo adalah samurai sejati. Jimbo pun menunjukkan kemampuannya membelah makanan, hingga membuat Heng ternganga-nganga. Jimbo lalu bercerita jika dulu dia adalah kepala pengawal penjaga yang sangat penting bernama Toshi. Pada suatu waktu ketika mereka dipanggil ke sebuah pertemuan malam. Namun di situ Jimbo mempunyai feeling yang tidak beres. Benar saja pertemuan itu hanyalah prank belaka. Jimbo pun langsung menghajar semua orang yang berada di sana. Sayangnya hal itu hanyalah menjadi petaka baginya. Karena semua orang yang berada di tempat itu hanyalah ingin memberikan kejutan ulang tahun kepada Toshi. Seketika saja pesta itu hancur karena ulah Jimbo. Ia yang merasa bersalah pun kemudian pergi meninggalkan Toshi. Setelah mendengar kisah itu, akhirnya Heng sadar apa yang sudah dilalui oleh Jimbo. Dia berkata jika mereka akan saling membantu satu sama lain. Pada malam harinya, Jimbo membaca sebuah buku yang membuat dia tahu cara melatih Heng dengan metode baru. Keesokan harinya tiba. Ia berkata ke Heng kalau ia tidak akan melatih anjing menjadi kucing, tapi ia ingin melatih anjing untuk menjadi anjing yang lebih baik. Heng pun ditutup matanya. Jimbo meminta Heng untuk melatih pendengaran juga penciumannya. Heng pun terus berlatih, tapi saat dia ingin memanjat, ia menggunakan akalnya untuk melewatinya. Sampai satu persatu ia bisa melewati setiap rintangan. Sementara itu di tempat yang berbeda, Pikachu pun kembali merencanakan sesuatu untuk menggusur warga Kakamucho. Kemudian sosok makhluk yang sangat besar mendatangi Kakamucho. Saat ia berjalan, semua desa pun bergetar. Tanpa banyak cincong, ia pun langsung membuat kekacauan di tempat itu. Kucing kecil pun langsung datang membawa kabar kalau ada seorang yang telah menghancurkan desa. Tapi sayangnya Jimbo melarang Heng untuk pergi. Dia berpikir jika Heng masih belum siap untuk bertarung. Karena hal itu membuat kucing kecil itu mencoba melawan Sumo sendirian.
Namun apalah dayanya, dengan perbandingan badan pun dia pun sudah kalah. Sampai kemudian Hank datang untuk membantunya. Bukannya bertarung, dia malah mengoceh. Dan si Sumo pun melempar Hank. Tak sengaja sebuah edamame menempel pada Sumo. Seketika saja hal itu membuatnya sangat panik. Yang ternyata ia sangat alergi terhadap edamame. Jimbo pun datang ke tempat itu. Dia lalu menyaksikan Hank bertarung melawan Sumo. Tak tahan melihat itu, Jimbo pun turun tangan. Dia langsung melempar edamame ke dalam mulut Sumo. Seketika saja kucing besar itu pun langsung terkapar. Semua orang pun langsung bersorak-sorai. Sementara Hank berpikir jika dialah yang sudah mengalahkan Sumo tersebut. Jumbo pun menghampirinya dan memberinya selamat, juga menyuruh Hank membawanya ke dokter. Malam hari pun tiba. Sumo merasa sikap Hank sangat baik, hingga membuat Sumo tersentuh. Sumo pun memeluknya. Tiba-tiba saja para penduduk muncul. Mulai bersikap baik, juga memberinya hadiah kepadanya. Sebagai tanda terima kasihnya karena sudah menyelamatkan desa. Di lain sisi, Pikachu pun kembali mendengar kegagalan yang membuatnya makin kesal. Ia pun membuat rencana baru. Seiring berjalannya waktu, Hank semakin akrab dengan kucing kecil itu. Mereka juga bermain bersamanya. Tapi hal itu membuat Jimbo sangat kesal. Dia merasa Hank terlalu cepat puas. Jimbo lantas memerintahkan untuk berlatih lebih keras lagi. Namun beberapa saat kemudian, Pikachu tiba-tiba mendatangi tempat itu. Dia berkata untuk mengundangnya ke sebuah pesta, guna merayakan kemenangannya. Awalnya Hank menolaknya, tapi saat mendengar akan membuatnya senang, ia pun langsung menerimanya. Malam hari pun tiba. Ia memberitahukan hal itu kepada Jimbo. Ya so pasti Jimbo tidak setuju. Dia melarangnya sangat keras untuk pergi. Dia juga mengingatkan kalau dia telah menandatangani perjanjian. Adu bacot pun terjadi. Sampai Hank berkata setiap orang berhak membuat dirinya bahagia. Sampai-sampai Jimbo mengingatkan akan kegagalannya pada masa lalu yang sudah dilakukannya. Dia pun langsung pergi meninggalkan Jimbo seorang diri. Berpindah di sebuah klub malam. Anehnya semua orang di tempat itu sangat kagum kepada Hank. Bahkan sampai meminta tanda tangan. Saat masuk bahkan wanita-wanita memintanya berfoto bersama. Ternyata Pikachu sudah membayar mereka semua untuk melakukan hal itu. Di saat yang bersamaan para ninja mendatangi Kakamucho. Ninja mulai menghancurkan desanya. Sementara Jimbo yang lagi maboy tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya ia pun kembali dan kaget karena melihat apa yang terjadi di Kakamucho. Jimbo lalu menceritakan semuanya. Dia sangat marah kepada Hank karena sudah egois dan meninggalkan tanggung jawabnya. Ternyata Sumo dibawa pergi oleh ninja. Jimbo pun menyusulnya. Lalu para penduduk sangat kecewa kepada Hank. Begitu juga dengan kucing kecil. Hank pun memutuskan untuk pergi. Tapi di perjalanan dia teringat kembali pesan dari si kucing kecil. Agar dia selalu mengingat siapa dirinya. Di tempat yang berbeda, Jimbo yang sedang mengintai kerajaan pun tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Hank. Ia mencoba merayu Jimbo sampai beberapa prajurit mengetahui kedatangan mereka. Tapi Jimbo dan Hank dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setelah itu Jimbo menyamar menjadi seorang prajurit yang membawa Hank sebagai tahanannya. Mereka pun menuju ruangan bawah tanah, tempat di mana Sumo ditahan. Berkat penciuman tajam Hank, ia dapat dengan cepat menemukan Sumo. Jimbo pun membuka pintu dengan samurainya. Hank lalu berkata kalau ia menolong Sumo karena telah menganggapnya sebagai teman. Sumo yang senang pun memeluknya. Secepat mungkin mereka semua keluar dari tempat itu. Tapi lagi dan lagi Jimbo tak sengaja menginjak salah satu buntut penjaga yang membuat mereka ketahuan. Gerbang besar pun terbuka. Dengan sekuat tenaga Sumo menahannya. Tapi Jimbo meminta mereka untuk kembali terlebih dahulu. Sementara dirinya yang akan melawan para prajurit. Berpindah di Pikachu. Ia sangat marah karena Sumo kabur. Lagi dan lagi dia pun membuat rencana baru. Sementara itu Sumo dan Hank sudah sampai di Kakamucho. Terlihat semua orang sudah berkemas untuk meninggalkan desa itu.
Juga si Jono memberitahu Hank tentang sebuah sayembara, yang dimana Ikachu mencari penjahat kejam dari seluruh negeri untuk menghancurkan Kakamucho. Di lain sisi, Ikachu tengah menyeleksi penjahat. Kemudian Hank mencoba menahan mereka agar tak pergi meninggalkan desa itu. Dia juga berusaha membangkitkan semangat mereka semua. Akhirnya ceramah ini pun berhasil. Mereka semua pun membuat rencana. Dengan menghancurkan jaringan telepon juga membuat kertas lipat. Di tempat yang berbeda, para penjahat sudah bersiap melakukan penyerangan. Di Kakamucho, kucing kecil menangkap sinyal. Tak lama berselang, mereka pun langsung menyerbu Kakamucho. Tapi mereka tak menyadari jika para penduduk sudah tidak ada lagi. Yang mereka serang hanyalah boneka yang terbuat dari kertas. Lalu saat giliran bom ditembakkan, sayangnya meleset. Untunglah dengan tepat waktu Hank menembakkannya menggunakan panah berapi. Setelah itu, Hank memimpin para warga untuk menyerang para penjahat. Pertarungan hebat pun terjadi. Namun di tengah-tengah pertempuran mereka, Shogun tiba-tiba saja datang. Pikachu pun dengan cepat menyambutnya. Kemudian ia mengatakan jika Hank sudah membuat kekacauan di tempat itu. Lalu Shogun memerintahkan untuk menahan Hank. Ikachu pun memerintahkan untuk membunuh Hank. Seketika itu Jimbo langsung menghentikannya. Dia ternyata masih hidup. Jimbo juga tak menyangka jika Shogun saat ini adalah Toshi, yang dulu selalu dijaganya. Jimbo lalu meminta maaf karena dulu sudah merusak pesta ulang tahunnya. Ternyata Shogun berkata jika itu adalah pesta ulang tahun terbaiknya. Selama ini Jimbo merasa malu, tapi Shogun sudah menganggap Jimbo sebagai temannya. Dan semua yang dipikirkan Jimbo sudah jelas adalah kesalahpahaman. Jimbo lalu memberitahukan jika Hank sudah melindungi Kakamucho. Malah sebaliknya, Ikachu lah yang telah menghancurkan Kakamucho. Karena tak bisa mengelak lagi, Ikachu pun langsung kabur. Ikachu pun sampai pergi ke toilet raksasa di kerajaannya, dengan diikuti oleh Hank. Tempat itu mereka bertarung satu sama lain. Hank lalu melemparkan sesuatu ke Ikachu, yang menyebabkannya ia terjatuh ke dalam toilet. Melihat tuannya dalam bahaya, penjaga pun turun untuk membantunya. Namun mereka berdua malah membuat kloset itu tersumbat, yang membuat air di dalam pun mulai meluap, juga membanjiri istana. Dengan cepat mereka berdua langsung memberitahukan hal itu kepada semua orang yang ada di desa. Lalu meminta semua orang untuk mulai menggali. Mereka hendak membuat sungai buatan untuk mengalirkan air itu. Berkat bantuan semuanya, mereka pun akhirnya berhasil mengalirkan air itu. Namun kucing kecil dan teman-temannya tak sempat keluar. Tak mau berdiam diri, Hank dan semua orang pun kemudian bekerja sama untuk menyelamatkan mereka. Hingga akhirnya berhasil menyelamatkan gadis kecil itu. Kemudian Jimbo mengaku bahwa Hank adalah samurai untuk desa Kakamucho. Semua warga pun setuju. Kemudian Shogun memberikan sebuah pedang. Namun Hank merasa jika dia belum layak menerima kehormatan itu, dikarenakan dirinya masih memiliki kontrak yang belum diselesaikan dengan Jimbo. Karena hal itu, ia lalu memberikan pedang itu kepada kucing kecil. Ia merasa kucing kecil itulah yang pantas memiliki pedang itu. Dan ternyata gue juga baru tahu namanya, yaitu Emiko. Kini kata anjing di depan pun dicoret. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian filmnya gimana nih? Kira-kira kasih rating berapa nih sama film ini? Pesan yang bisa ditangkap adalah bahwa kita harus tahu dari mana kita berasal. Dan jangan juga kita lupa juga sombong. Ya udah, Miminzu Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.